ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. نصلي ونسلم على رسولنا الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. إخواني وأخواتي في الدين أعزكم الله. Pada kesempatan kali ini insyaallah kita ingin membahas surat An-Najm ayat 31-32. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Dan milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Liyajziyal ladzina asa'u bima 'amilu. Agar Allah membalasi orang-orang yang berbuat buruk pada amalan-amalannya, wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna, dan agar Allah balasi orang-orang yang bersikap ihsan, berbuat baik, bil husna, dengan al-husna. Al-husna pengertiannya adalah surga, al-jannah. Jadi kita lihat pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hikmah kenapa adanya langit dan bumi, di mana adanya kehidupan dunia ini adalah untuk Allah menguji umat manusia. Siapa di antara mereka yang berbuat buruk dan siapa yang berbuat baik. Orang-orang yang berbuat baik disebut dengan al-muhsinin. Diterangkan siapa mereka pada ayat 32, yaitu pada ayat berikutnya. Alladzina yajtanibuna kaba'iral ismi wal fawahisha illa lamama. Mereka, orang-orang yang muhsinin, adalah orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan dosa-dosa yang nampak dengan jelas oleh nurani manusia, terpahami tanpa ilmu, illal lamam, kecuali dosa-dosa lamam. Inna rabbaka wasi'ul maghfirah. Sesungguhnya Tuhanmu maha luas ampunannya. Huwa a'lamu bikum id ansha'akum minal ardi wa id antum ajinnatum fi butuni ummahatikum. Dialah yang lebih mengerti tentang kalian, baik kalian pada saat pertama kali dimunculkan pada bumi dan pada saat kalian berada di perut-perut ibu kalian berupa janin-janin. Fala tuzakku anfusakum. Maka jangan kalian mensucikan, menganggap suci
diri kalian. Huwa a'lamu bimanittaqa. Dia yang lebih mengerti tentang siapa orang yang bertakwa. Kita lihat ayat ini, ayat 32. Allah Subhanahu wa taala mendefinisikan orang-orang yang muhsinin. Orang-orang yang muhsinin itu dimulai dari level orang yang mampu menjauhi dosa-dosa besar. Kabairal ithmi. Kabairal ithmi jamak daripada kabirah. Kabair itu jamak dari kabirah. Kabirah artinya dosa besar. Kemudian setelahnya disebutkan wal fawahisha dan dosa-dosa fawahish. Fawahish jamak dari fahishah. Artinya suatu amalan yang jeleknya, buruknya siapapun tahu. Tidak membutuhkan ilmu. Seperti membunuh, siapapun tahu kalau membunuh itu buruk. Bersikap sombong. Siapapun tahu bahwa bersikap sombong itu buruk. Menzalimi orang, menyiksa orang, bersikap sadis kepada orang. Itu adalah perbuatan dosa yang semua orang tahu kalau itu adalah buruk, itu adalah jahat. Sehingga tidak memerlukan ilmu. Karena nurani dan fitrah manusia telah cukup untuk mengerti bahwa itu adalah keburukan dan kejahatan. Illal lamam. Kecuali lamam. Kita lihat berbicara tentang al-lamam. Di sini Al-Hafidh Ibnu Katsir menyebutkan bahwa al-lamam di sini adalah pengecualian yang munqati'. Pengecualian yang tidak ada hubungannya dengan kabairal itsmi dan al-fawahish. Karena itu semua dosa-dosa besar. Sedangkan al-lamam adalah tergolong dosa yang kecil atau dosa yang terampuni. Sehingga bukan merupakan bagian dari al-kabair dan al-fawahish. Hanya saja di antara keduanya ada hubungan. Kita perhatikan di sini dikatakan oleh Al-Hafidh Ibnu Katsir, wa hadza istisna'un munqati'un. Ini adalah pengecualian yang terputus. Li'anna al-lamama, dikarenakan al-lamam itu min saghairidz dzunub, tergolong dari dosa-dosa kecil. Wa muhaqqaratil a'mal, dan amalan-amalan yang disepelekan oleh orang tentunya. Nah, kita perhatikan di sini di antara para ulama as-salafus salih yang dengan tegas menerangkan al-lamam adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di mana beliau menerangkan dalam riwayat dari seseorang yang bernama Ibnu Lubabah At-Taifi. Nama aslinya adalah Abdurrahman Ibnu Nafi'. Dia bertanya kepada Abu Hurairah tentang illal lamam. Apa yang dimaksud dengan al-lamam? Qala al-qublatu. Dijawab oleh Abu Hurairah, yang dimaksud dengan al-lamam adalah dosa berupa berciuman, wal ghamzah, atau bersenda gurau yang mengarah kepada kata-kata yang tidak, atau kata-kata yang tercela, kata-kata yang hina, wan nadhrah, melihat,
sesuatu yang haram, wal mubasyarah atau berpelukan. Fa idza massal khitanul khitana faqad wajabal ghuslu wa huwa zina. Adapun pada saat khitan lelaki bertemu dengan khitan perempuan, maka telah wajiblah mandi. Maka itulah zina. Itulah zina. Jadi zina itu adalah perbuatan dosa besar. Sedangkan berciuman dan sejenisnya yang disebutkan tadi, itu di bawahnya. Itulah yang dimaksud dengan al-lamam. Kemudian Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau menerangkan tentang al-lamam, bahwa illal lamam artinya illa ma salafa, kecuali sesuatu yang telah terjadi dahulu. Kemudian Mujahid menerangkan, alladhi yalummu bidzambi thumma yanzi'u anhu, di mana al-lamam itu di saat seseorang melakukan suatu dosa di waktu yang lalu, kemudian dia berhenti dari perbuatan itu, tidak melanjutkannya, tidak melakukannya lagi. Ini pengertian al-lamam menurut Abdullah bin Abbas dan murid beliau Mujahid. Nah, di sini Al-Syeikh Muhammad Nasib Ar-Rifa'i mentarjih, kata beliau, dari dua pendapat itu yang rajih, yang lebih kuat adalah apa yang ditafsirkan oleh Abu Hurairah, bahwa al-lamam adalah perbuatan dosa-dosa yang belum mencapai kepada kabair. Kemudian kita pun berbicara tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun, betapa luasnya ampunan Allah. Hal ini tergambarkan dari firman-Nya, Inna rabbaka wasi'ul maghfirah. Sesungguhnya Tuhanmu maha luas ampunannya. Hal ini semakin jelas di saat kita membaca ayat yang lain. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Katakan, wahai para hamba-hambaku yang telah bersikap berlebihan terhadap diri mereka sendiri, janganlah kalian berputus asa dari kasih sayang Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa seluruhnya. Sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kita lihat pada ayat 32. Huwa a'lamu bikum id ansha'akum minal ardi. Dialah Allah yang lebih mengerti tentang kalian pada saat kalian itu dimunculkan dari bumi. Diterangkan oleh Al-Hafidh Ibnu Katsir, beliau mengatakan wa taqa'u minkum hina ansha'a abakum Adam minal ard. Hal itu, dosa yang telah terjadi itu adalah pada saat Allah pertama kali menciptakan Nabi Adam, yang berikutnya Allah Subhanahu wa taala menurunkannya ke bumi.
Kemudian berikutnya lagi, wa id antum ajinnatun fi butuni ummahatikum, dan dosa-dosa yang dilakukan oleh kalian pada saat kalian atau lebih tepatnya Allah lebih mengerti tentang keadaan kalian pada saat kalian itu masih berupa janin-janin di perut ibu kalian. Ini menggambarkan betapa mengertinya Allah tentang manusia, sehingga tidak ada ilmu yang luput buat Allah. Dosa semenjak manusia pertama kali diciptakan sampai manusia itu ada di perut ibu mereka, Allah Maha mengerti tentang itu semua. Tidak ada yang luput dari ilmu Allah, dan Allah sangat siap untuk mengampuni mereka semua. Kemudian Allah melarang sikap memuji diri seolah-olah diri ini bertakwa. Sehingga kita perhatikan ayat ini, fala tuzakku anfusahum, fala tuzakku anfusakum, maka jangan kalian puji, jangan kalian anggap suci diri kalian. Diterangkan oleh Al-Hafidh Ibnu Katsir, makna dari tuzakku anfusakum ay tamdahuha, artinya kalian memuji diri kalian sendiri. Wa tashkuruha, kalian mensyukuri diri kalian sendiri. Menganggap bagus sehingga layak dapat pahala. Wa tamannu bi'a'malikum, dan kalian berangan-angan dengan amalan kalian. Seolah-olah pasti akan berbahagia karena amalan-amalan. Jadi Al-Hafidh Ibnu Katsir di sini menerangkan dari 3 arah tentang bagaimana seseorang itu memuji diri mereka sebagai orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang suci, bersih dari dosa-dosa. Dimulai dari arah pujian, di mana seseorang memuji dirinya sendiri, seolah-olah dia adalah orang yang bertakwa. Kemudian arah yang kedua adalah mensyukuri diri sendiri. Seseorang menganggap dirinya layak dapat balasan karena ketakwaannya diterima oleh Allah. Maka pasti akan dapat pahala dari Allah. Kemudian arah yang ketiga adalah arah umniyah, angan-angan, bahwa seseorang sudah memastikan bahwa dirinya akan berbahagia di akhirat nanti karena amal-amalnya telah diterima oleh Allah. 3 keadaan ini adalah keadaan-keadaan yang setiap saat bisa terjadi pada diri manusia. Oleh karena itu kita harus waspada. Jangan sampai kita terjebak di dalam godaan setan. Kita tidak menyadari bahwa kita berbuat sesuatu yang Allah larang. Kemudian Allah menerangkan, huwa a'lamu bimanittaqa. Dialah yang lebih mengerti tentang siapa orang yang bertakwa. Kita tahu bahwa ketakwaan itu adanya di dalam jiwa. Sehingga seseorang pun bisa jadi tidak mengerti bahwa dirinya bertakwa atau tidak. Karena setiap manusia mudah terpeleset, mudah salah, mudah lupa. Sehingga tidak bisa dia memastikan bahwa dia itu telah ikhlas. Amalannya itu telah memenuhi syarat untuk menjadi amal saleh, bahwa dia telah bertakwa kepada Allah.
hal itu sulit untuk dipastikan. Sehingga jangan sekali-sekali seseorang terjebak dalam godaan syaitan sehingga menganggap diri telah memenuhi kewajiban bertakwa. Kemudian kita perhatikan Al-Hafidh Ibnu Katsir menerangkan ayat ini dengan ayat yang lain. Alam tara ilal ladzina yuzakkuna anfusahum balillahu yuzakki man yasha'u wala yudlamuna fatila. Tidakkah engkau perhatikan orang-orang yang menganggap diri mereka suci? Mereka memuji diri mereka sendiri. Bahkan yang berhak untuk memuji orang adalah Allah. Dia berhak untuk memuji siapapun yang dikehendakinya. Dan tidak ada orang yang dizalimi oleh Allah sedikit pun. Sehingga terpahami di sini bahwa memuji diri sendiri adalah sesuatu yang terlarang. Menganggap diri ini telah mampu bertakwa adalah terlarang. Dan berangan-angan bahwa diri ini pasti akan masuk surga karena telah bertakwa adalah sesuatu yang terlarang. Kemudian kita perhatikan bagaimana sikap Rasulullah SAW dalam masalah ini. Kita perhatikan hadis yang sahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Ibnu Majah, dan Ahmad, di mana diceritakan madaha rajulan 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seseorang memuji orang yang lain di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah SAW pun bersabda, wailak, celaka engkau, qata'ta unuqa sahibika, engkau telah memutuskan leher temanmu. Dan itu diulang-ulang berkali-kali. Celaka engkau, engkau telah memutuskan leher temanmu. Jadi kita bayangkan marahnya Rasulullah SAW seperti apa. Sehingga kata-kata ini diulang-ulangnya. Bahwa orang yang memuji orang itu sama dengan memotong leher saudaranya sendiri. Kemudian, idza kana ahadukum madihan sahibahu la mahalata falyaqul ahsibu fulanan wallahu hasibuhu wala uzakki 'ala Allahi ahada. Seseorang di saat ingin memuji orang lain karena memang terpaksa harus dikatakan, karena memang ini diperlukan untuk mengapresiasi orang atau dalam persaksian atau dalam kondisi-kondisi tertentu yang mendesak seseorang harus memuji, maka Rasulullah SAW mengajari kita bagaimana berkata. Sehingga beliau katakan, idza kana ahadukum madihan sahibahu la mahalata, jika seseorang dari kalian mesti memuji kawannya dan tidak bisa menghindar karena diperlukan, maka falyaqul, hendaknya dia berkata, ahsibu fulanan, aku menganggap si fulan, wallahu hasibuhu, dan Allah lah yang mampu untuk menganggapnya dengan benar, wala uzakki 'ala Allahi ahada, dan aku tidak sedang mensucikan siapapun terhadap Allah.
Jadi aku tidak ingin melancangi Allah bahwa si fulan itu layak mendapatkan pujian, padahal yang tahu bagaimana seseorang itu bertakwa hanya Allah. Kemudian Rasulullah SAW menambahkan lagi cara berkata yang benar. Wala uzakki 'ala Allahi ahada. Dan aku tidak memuji siapapun terhadap Allah. Ahsibuhu kadza wa kadza. Aku hanya menganggap si fulan itu demikian dan demikian. In kana ya'lamu dzalik. Kalau memang dia itu mengerti hal itu. Jadi kita lihat di sini, ini adab. Bagaimana seseorang di saat terpaksa harus memuji orang, maka hendaknya dia sandarkan. Pujiannya itu adalah sebuah anggapan. Karena setiap manusia itu hanya bersandar kepada matanya, kepada telinganya, kepada pikirannya. Dia tidak mampu mengetahui jiwa orang. Apakah benar-benar orang itu bertakwa atau tidak. Apakah benar-benar manusia ini terpuji luar dan dalamnya. Tidak tahu dia. Dia hanya menghitung, dia hanya menganggap. Dengan zahir, dengan apa yang tampil, apa yang kelihatan, apa yang terdengar, apa yang terfikirkan. Kemudian kita lihat bagaimana di antara al-khulafa ar-rasyidin bersikap dalam masalah ini. Kita dapati hadis cerita itu yang diriwayatkan oleh Muslim dan Abu Dawud. Ja'a rajulun ila Uthman. Datang seseorang kepada Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu. Fa'athna alaihi fi wajhih. Orang itu memuji-muji Uthman ibn Affan di hadapan Uthman. Qala faja'ala al-Miqdad ibn al-Aswad yahthu fi wajhihi turab. Maka Al-Miqdad ibn al-Aswad yang ada pada saat itu bersama Uthman ibn Affan mengambil pasir dan menyiramkannya di muka orang itu. Wa yaqulu amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza laqina al-maddahin an nahthuwa fi wujuhihim at-turaba. Al-Miqdad ibn al-Aswad setelah menyiramkan pasir ke muka orang itu, beliau berkata bahwa Rasulullah SAW telah memerintahkan kami, kalau kami menjumpai orang-orang yang memuji orang, hendaknya kami melemparkan pasir di mukanya. Jadi kita lihat bahwa memuji diri sendiri, menganggap diri telah bertakwa, berangan-angan bahwa kita ini akan masuk surga karena ketakwaan kita, karena amal saleh kita, adalah sesuatu yang terlarang. Kita perhatikan hadis yang sahih diriwayatkan oleh Muslim, At-Tirmidzi dan Ahmad, di mana Rasulullah SAW bersabda, At-taqwa hahuna. Wa asyara biyadihi ila sadrihi 3 marrat. Rasulullah bersabda, ketakwaan itu adanya di sini. Sambil beliau mengarahkan penunjuknya, jari penunjuknya ke dadanya 3 kali, diulang-ulang. At-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Kita lihat bagaimana para ulama as-salafus salih menerangkan tentang ketakwaan. Kita perhatikan Khalifah Umar ibn Abdul Aziz rahimahullah. Beliau berkata, La yablughu ahadun maqamat taqwa
hatta la yakuna lahu fi'lun wala qawlun yaftadihu bihi fid dunya wal akhirah. Tidak akan seseorang itu sampai ke posisi takwa, ke level takwa, sehingga dia itu sudah tidak punya lagi suatu amalan dan perkataan yang akan mempermalukannya di dunia dan di akhirat. Jadi kapan level takwa itu dicapai oleh seseorang? Diterangkan oleh Umar ibnu Abdul Aziz rahimahullah, yaitu pada saat seseorang sudah tidak punya lagi kata-kata dan perbuatan yang akan mempermalukannya di dunia dan akhirat. Siapa orang itu? Tidak ada. Sangat sulit sekali. Karena lidah kita mudah terpeleset. Pikiran kita mudah terpeleset. Kemudian mata kita liar. Telinga kita liar. Tangan dan kaki kita pun sulit diatur. Kemudian berikutnya lagi, ada orang bertanya kepada Umar bin Abdul Aziz, "Mata yablughul 'abdu sinamat taqwa?" Kapan seorang hamba itu mencapai kepada puncaknya takwa? Maka dijawab oleh Umar ibn Abdul Aziz rahimahullah, "Idza wada'a jami'a ma fi qalbihi minal khawatiri fi tabaqin wa tafa bihi fi suqi lam yastahi min syai'in fihi." Seseorang itu akan mencapai kepada puncak ketakwaan di saat dia itu mampu meletakkan semua yang terbercik di dalam jiwanya. Jadi apa saja yang jadi bahasa jiwanya, sikap jiwanya, cinta, benci, pikiran dan sebagainya yang ada di dalam jiwa itu, dia mampu meletakkannya di atas pinggan, di atas nampan. Kemudian dia tidak malu-malu lagi untuk membawa-bawanya, memamerkannya di tengah pasar. Jadi kita bayangkan kapan seseorang itu boleh atau sudah mencapai puncak takwa, di saat seseorang itu sudah mampu meletakkan apa saja yang ada di dalam jiwanya, khawatir, apa saja yang menjadi pikiran dan sikap jiwanya itu dia bisa letakkan di nampan. Kemudian nampan itu dia bawa keliling pasar dan dia merasa bangga, merasa senang bahwa ini saya. Di pikiran saya tidak ada yang jelek. Di sikap saya, di jiwa saya tidak ada yang jelek. Semuanya bagus. Ini. Dia mampu memamerkannya di hadapan orang-orang di pasar. Kemudian para ulama as-salafus salih lainnya mengatakan alamatul muttaqi ayyul jima anil kalami kama yuljimul muhrimu hala ihramihi. Bahwa tanda bahwa seseorang itu bertakwa adalah dia mampu menahan dirinya dari kata-kata, seperti seorang muhrim, seseorang yang sedang ihram untuk haji atau umrah. Dia mampu menahan dirinya sehingga dia tidak berkata-kata dengan kata-kata yang akan merusak ihramnya. Maka hendaknya seperti itu setiap saat, bukan saat ihram saja. Wa yahtajul muttaqi ay yakuna aliman bisyari'ati kulliha wa illa kharaja 'anit taqwa min haitsu la yash'ur. Dan orang yang bertakwa itu hendaknya
dia berilmu tentang syariat Islam ini seluruhnya. Karena di saat dia tidak cukup ilmunya, dia bisa tergelincir keluar dari takwa tanpa dia tahu, tanpa dia merasakannya. Tahu-tahu lidahnya sudah keluar dari takwa. Karena katanya keperucut. Bisa jadi kakinya berbuat dosa. Katanya terpeleset. Dan tangannya pun demikian. Melakukan sesuatu yang bisa jadi tanpa perhitungan. Nah, kenapa? Karena ilmunya kurang. Kemudian seorang sahabat yang bernama Abu Darda radhiyallahu anhu berkata, "Min kamalit taqwa ay yakhafa al-'abdu min rabbih fi mithqali dzarrah." Di antara bukti sempurnanya takwa adalah seorang hamba takut kepada Tuhannya walaupun pada urusan yang kecilnya seperti debu pasir. Seperti debu itu. Walaupun sebiji debu, dia takut kepada Allah. Berbuat kesalahan apapun walaupun sebesar biji debu, dia takut kepada Allah. Kalau itu telah terjadi, maka takwa itu telah sempurna pada orang itu. Kalau seseorang takut kepada Allah hanya untuk dosa-dosa yang besar, itu level yang biasa. Tapi di saat seseorang itu takwanya sempurna, dibuktikan bahwa dia takut kepada Allah bukan cuma hal-hal yang besar, tapi hal yang sangat halus sekalipun dia takut kepada Allah. Kemudian seorang tabi'i yang bernama Sufyan ats-Tsauri rahimahullah, beliau berkata, "Adrakna an-nasa wa hum yuhibbuna man qala li ahadihim ittaqillaha ta'ala wa qad saru al-yawma yatakaddaruna min dhalik." Kami pernah hidup bersama orang-orang yang sangat menyukai kalau ada orang berkata kepada mereka, "Bertakwalah engkau kepada Allah yang maha mulia." Akan tetapi saat ini orang justru merasa terganggu, merasa terusik dengan orang yang menasehati mereka untuk bertakwa. Jadi kita lihat seorang tabi'i bernama Sufyan ats-Tsauri ini menggambarkan perubahan zaman waktu itu. Dari para sahabat kepada para tabi'in. Itu mutunya sudah mulai berkurang. Di mana didapatinya bagaimana para sahabat bersama para tabi'in level 1 yang masih langsung dapat pelajaran sebanyak-banyaknya dari para sahabat, itu justru mereka tergambar sebagai orang-orang yang sangat suka kalau ada orang yang menasehati mereka untuk bertakwa. Tapi berikutnya Sufyan ats-Tsauri menghadapi orang-orang setelah zaman itu adalah orang-orang yang ternyata justru merasa terganggu kalau ada orang menasehati demikian. Kita perhatikan seorang sahabat yang bernama Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau menggambarkan tentang at-taqwa atau ketakwaan. Hiya tariqus syauki yahtajul mashi fiha ila sabrin syadid. Bahwa ketakwaan itu adalah jalanan berduri. Sehingga orang yang berjalan di jalan itu membutuhkan kesabaran yang sangat besar. Harus berhati-hati. Kalau tidak hati-hati, tertusuk duri. Jadi kita lihat di sini Abu Hurairah mengajari kita bahwa kalau kita ingin benar-benar bertakwa, kita gambarkan bahwa dunia ini penuh dengan duri yang setiap saat akan menusuk kita. Maka kita harus hati-hati saat menjalani hidup ini.
Kemudian seorang tabi'i yang bernama Al-Fudail ibnu Iyad ditanya, Ayyul biladi tuhibbu li an uqima fihi? Daerah mana yang engkau sukai untuk aku tinggal padanya? Jadi kita lihat pertanyaannya adalah bertanya, ini bagaimana cara untuk memilih suatu daerah baik atau tidak? Saya ingin tinggal di suatu daerah yang menurutmu adalah sesuatu atau daerah yang layak, yang baik untuk aku tinggal padanya. Faqala Al-Fudail ibnu Iyad pun berkata, menjawab, Laisa bainaka wa baina baladin nasabun. Tidak ada hubungan antara engkau dengan suatu daerah kekerabatan. Jadi tidak bisa seseorang itu memastikan bahwa suatu daerah itu baik karena dia itu adalah negeri saya, tempat lahir saya, dihubung-hubungkan dengan hubungan tertentu. Tidak ada. Tidak baik suatu daerah karena hubungan kita dengannya. Bukan itu ukurannya. Bal khairul biladi ma hamalaka ala taqwa. Bahkan yang benar, daerah yang baik itu adalah daerah yang membuat kamu bisa bertakwa. Jadi kalau kita ingin memilih daerah, mana daerah yang baik, jangan kita menyebutkan, oh tanah lahir saya. Oh tidak ada hubungannya antara kamu dengan tanah lahirmu. Tidak menjamin baik hubungan itu. Tapi yang akan membuat suatu daerah itu disebut baik adalah di saat suatu daerah itu menjadi lingkungan yang kondusif. Lingkungan yang sangat mendidik. Lingkungan yang selalu mengarahkan dan mengingatkan orang kepada takwa. Itulah daerah yang disebut baik. Jadi kita lihat, ini pelajaran kita pada saat ini. Bagaimana kita itu dianjurkan untuk teliti dalam bertakwa. Bahwa ketakwaan itu butuh ketelitian. Kita jangan sembrono. Jangan asal jadi dengan mudahnya kita memuji diri kita sebagai orang yang bertakwa. Tidak. Jauhkan itu. Karena bertakwa itu bukan sesuatu yang mudah. Bertakwa itu butuh kewaspadaan, butuh ketelitian. Maka inilah pelajaran kita pada saat ini. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.